untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah mari kemenangan Tuhan manis kemenangan Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kemenangan Tuhan, manis kemenangan Tuhan, dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka padamu. Haleluya. Kami sembahkan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala puji hormat hanya padamu Tuhan. Haleluya. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kita katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Amin. Benar Tuhan. Setia Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan
Haleluya. Haleluya Yesus. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami tetap merindukan kuasa-Mu bekerja. Kami tetap merindukan jamahan-Mu bagi setiap kami. Hati kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jiwa dan tubuh kami rindu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan yang masih ada di rumah. Tuhan senantiasa pimpin hantar mereka semua untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini memuliakan Engkau. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, lighting LCD, tamburin, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, mulai dari depan sampai di belakang. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapan-Mu Tuhan kami rindukan bagi mereka semua untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Kami rindu hikmat, akal budi, kesatuan roh untuk senantiasa melayani Engkau saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau mengagungkan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kesukaan bagi kami semua. Hingga kami pulang boleh membawa berkat-berkat yang luar biasa. Kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Kami yang kekurangan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, serahkan seluruh ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Kalau sudah seminggu ini kita sudah berlibur ya, ke saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri. Yalah, pagi hari ini kita juga tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri, kita lebih semangat lagi. Kita pujikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tua dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau
benar ya, hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Kita sambung pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, orang menara dan kota berdiri. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kecintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kecintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkumau. Ku mau selalu bersyukur, kecintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak percaya. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya ya. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita diisi oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintaimu, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Apa sentuh hatiku,
Yesus, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu itu supaya boleh tersampaikan dengan baik kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Juga urapi setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Di sini yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu-minggu ini kita banyak menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya, ada yang pulang kampung, ada yang menikmati juga suasana hari raya bagi kaum sebelah. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Amin. Haleluya. Saya lihat banyak yang datang pada hari ini supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita boleh menaikkan syukur kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Rasanya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ini. Sebenarnya saya hanya sharing saja atas kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini kita mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang di tempat ini yang mungkin melihat perkembangan tentang kekristenan yang ada di hari-hari ini. Di sini siapa yang mulai mengerti adanya pergerakan tentang kekristenan progresif? Siapa di sini? Ya sudah, ada beberapa yang mulai tahu tentang apa sih itu Kristen progresif. Bahkan sampai di hari-hari ini pun perkembangannya mulai banyak dipertanyakan, banyak dibicarakan, diomongkan. Dan sebenarnya ini sebenarnya saya tidak mau membahas ini ya sebenarnya, tapi sebenarnya ini kebutuhan sebuah gereja, kebutuhan gereja Tuhan, bahwa ini harus menjadi pengertian kita semua. Dan juga apalagi di media sosial ya, di media sosial ini mulai perkembangannya tentang Kristen progresif ini mulai nggak cuma yang tua-tua gereja ataupun enggak cuma yang sudah senior-senior di gereja, bahkan anak-anak muda pun mulai mempertanyakan tentang pemahaman ini. Makanya saya di sini mau katakan ada tema ini, berpegang kepada kebenaran. Amin. Kita harus memegang kebenaran Tuhan. Ayo kita baca di 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mari kita baca bergantian ya saudara, saya yang ganjil, saudara yang genap. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka.
Amin. Ayat ini menguatkan kita dan memberikan pengertian kepada kita bahwa kita layak menguji apapun yang kita dengarkan, terlebih firman Tuhan ataupun khotbah yang kita dengarkan. Makanya kita harus didasari dengan pengertian yang benar. Enggak semuanya, saudara. Saya mau katakan ini ya, apalagi kita dengan media sosial yang sangat-sangat luas, saya yakin kita bisa mendengarkan khotbah setiap hari, sehari 5 kali, 6 kali dengar khotbah di YouTube, dimanapun bisa, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa kita harus benar-benar menguji, ataupun kita harus benar-benar memahami apakah ini benar dari Allah atau dari dunia. Next. Nah ini, kita masuk dalam poin yang pertama langsung saja. Kristen progresif. Ada beberapa di sini yang sudah mulai mengerti ataupun tahu tentang pemahaman ini, Kristen progresif ini. Jujur saja, dengan ada satu hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang bilang malah. Pergerakan ini dimulai dari orang yang bertitel pendeta, saudara. Kristen progresif ini saya mengambil kesimpulan, sebenarnya banyak sekali pengertian-pengertian tentang Kristen progresif, saudara. Tapi ini saya mengambil benang merahnya saja. Kristen progresif itu selalu mempertanyakan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan menarik pemahaman sendiri yang relevan dengan keadaan zaman sekarang. Coba tadi kita buka di 1 Yohanes tadi ayat yang kelima, saudara. Ini dia, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Dan ini keadaan yang sekarang, saudara. Pemahaman-pemahaman ini yang didengarkan sama orang-orang percaya di luar sana. Kembali ke PowerPoint. Nah, ini yang kata firman Tuhan saja sudah mengatakan seperti ini. Dan menarik, ini masalahnya sebenarnya begini, saudara. Kekristenan progresif itu dia sering mempertanyakan apakah ayat ini benar-benar absah, apakah firman Tuhan dan ayat ini apakah benar-benar benar ini, Mas Besa ataupun Bapak Gembala. Karena kalau kita sebenarnya ya, saudara, kalau kita benar-benar menelaah firman Tuhan, jujur saja, apakah saudara agak-agak bingung dengan firman Tuhan saat-saat ini? Saya ambil satu contoh saja ya, saudara, dan saudara bisa ayo kita coba berpikir tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab di sana dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama ini, saudara, kita tahu Raja Daud itu mempunyai istri berapa? 8. Salomo mempunyai istri berapa? 1.700 dari kerajaan-kerajaan dan 300 gundik, bayangkan. Tetapi di perjanjian baru dikatakan bahwa kamu harus mempunyai istri 1, dan kalaupun itu berpisah dan bercerai, kalau bukan mati, kalau cerainya bukan cerai mati, kamu masih berhubungan suami istri dengan orang tersebut. Benar Bapak Gembala? Firman Tuhan mengatakan seperti itu, Rasul Paulus seperti itu. Apakah ini tidak bertabrakan? Di perjanjian baru dikatakan itu, bahkan sampai ada ajaran bahwa selama itu bukan cerai mati, selama itu bukan cerainya karena meninggal, dia masih suami istri. Tetapi kok malah dikatakan di perjanjian lama, istrinya wakeh, Mas Besa, istrinya 1.000 bahkan. Nah ini gimana ini? Ini bertolak belakang, bahkan ini bertempuran. Benar, saudara mulai memikirkan itu kan? Kan sama-sama di firman Tuhan, di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Next. Bahkan ada sampai ini, saudara, sampai di titik di mana pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang tersebut, dari Kristen progresif ini tadi, sampai dikatakan seperti ini, saudara. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak ada. Bahkan ada pengertian, ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Bayangkan, saudara. Ada
pendeta yang bilang seperti ini. Saat-saat ini sudah mulai, saudara. Saudara menyadari nggak sih? Media sosial tuh sekarang sudah mulai luas. Pendeta loh ngomong seperti ini. Ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ini mungkin ada beberapa yang mungkin belum tahu tentang kabar ini, belum tahu tentang berita ini. Tapi ini yang sedang terjadi di luar sana, saudara. Sangat-sangat memprihatinkan. Sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ini berita-berita tentang ini. Tetapi dengan ini saya sebenarnya cuma mengedukasi, mengajarkan kepada jemaat-jemaat, hati-hatilah. Next. Yang menjadi dasar kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengerti dan memahami dasar firman Tuhan terlebih dahulu. Sebenarnya banyak ya untuk kita mengerti dan memahami firman Tuhan, dasar-dasarnya. Tetapi saya mengambil kesimpulan tentang ini, tentang kita bisa untuk mengantisipasi agar kita tidak sampai dengan pengertian-pengertian yang salah tentang firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah absolut dan sudah menjadi patokan kehidupan orang percaya. Amin. Di sini setuju ya? Firman Tuhan itu harus menjadi patokan kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang menjadi tuntunan langkah kita. Jangan sampai firman Tuhan ini hanya cuma buku bacaan, saudara. Saya yakin di sini semua pasti membaca firman Tuhan. Ya, jujur saja saya juga kadang masih lowong dalam firman Tuhan. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan, saya mencoba mencari waktu yang benar-benar untuk bisa saya sendiri membacanya dan mulai ketika saya membaca firman Tuhan ini enggak cuma cepet-cepetan baca, tapi saya harus bisa memahami firman Tuhan ini tentang apa. Firman Tuhan ini mau berkata apa kepada saya. Saya yakin juga Bapak Gembala seperti itu. Jangan sampai firman Tuhan ini hanya sebagai buku bacaan. Jujur saudara ya, kalau saudara ini kan, saya bahkan melihat sekitar saya, anak-anak muda. Bahkan saya bilang ini, Alkitab ini buku loh saudara, bukan cuma firman Tuhan aja. Mereka bilang ini buku. Sebelum saya ada beberapa teman saya yang mulai saya layani 2 tahun yang lalu, ada teman saya yang bilang seperti ini. Ini sebenarnya dia itu percaya sama Tuhan, adanya Tuhan itu percaya. Tetapi dia tidak bisa percaya sepenuhnya kalau tidak ada bukti yang nyata dalam dirinya, dia bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada dan nyata dalam kehidupannya. Bayangkan saudara. Dan bahkan dia bilang Alkitab itu buku yang bagus. Dia itu lulusan komunikasi, saudara. Dia banyak membaca buku, banyak membaca filsafat. Bahkan sampai dia berani mengatakan kepada saya, sebenarnya Alkitab itu buku yang bagus loh, saya bukan firman Tuhan loh, bayangkan. Soalnya ceritanya bagus tentang gini. Padahal dia juga Kristen gitu loh. Jangan sampai seperti ini, saudara. Kita membaca firman Tuhan ini benar-benar harus kita pahami, kita renungkan baik-baik, saudara. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan untuk kita, bahwa setiap dalam diri kita ketika kita membaca firman Tuhan ini benar-benar harus ada dalam kehidupan kita ini, direnungkan baik-baik siang dan malam. Isi tulisan di dalam Alkitab diilhamkan Tuhan lewat orang pilihannya, dan tidak ada yang salah dalam penulisan Alkitab. Bahkan ada yang bilang seperti ini, loh Mas Pesa, kok ada tuh terjemahan-terjemahan yang baru, ada permajaan kata di dalam Alkitab. Berarti ada yang salah ya Mas di dalam Alkitab. Benar Bapak Gembala? Bahkan ada terjemahan-terjemahan baru. Saudara, saya cuma mau ngajak saudara berpikir, saudara, bahwa di akhir-akhir zaman ini mulai kita digoyangkan pengertian kita. Jujur saja. Saya jangan tegang ya, saya bahas seperti ini ya. Kok yang paling mau medeni Mas, saya bahas tentang seperti ini kok tidak seperti biasanya. Karena seperti ini saudara, kebenaran itu ya seperti ini. Jujur. Kebenaran firman Tuhan itu akan sepertinya menampar kita, akan menyakitkan
menyakitkan telinga kita. Seperti itulah kebenaran. Kok ya Mas Besa ya, Alkitab ini kok masih ada terjemahan-terjemahan baru, kok masih diperbaharui, apakah ada yang salah dalam Alkitab? Saya mau katakan tidak. Saya yakin Alkitab itu absolut. Nah, tetapi saat masalahnya adalah ada beberapa kata di dalam Alkitab itu yang kita sendiri saja tidak tahu gitu loh. Kurang bukan kurang sih, tetapi dari terjemahan aslinya sampai dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia ini ada kata-kata yang di zaman dahulu, di zaman dalam penulisan yang lama itu tidak anak-anak muda ataupun anak-anak yang di generasi sekarang ada kata-kata yang baru, ada kata-kata yang mulai ada kata-kata tambahan baru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia saja ada tambahan, ada perkembangan dalam penambahan kata. Nah, maksud dari Lembaga Alkitab Indonesia ini supaya terjemahan tidak meninggalkan yang lama, tetapi menerjemahkan ada yang baru, supaya generasi-generasi baru itu relate, itu bisa di generasi-generasi yang baru ini dia bisa mengerti dengan benar. Bahkan jujur saja ada banyak terjemahan Alkitab. Nah, tapi di dalam satu keyakinan kita, semuanya isinya sama. Pemudahan kata-kata ini dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini supaya kita bisa memahami lebih gampang, supaya kita lebih gampang dalam membaca Alkitab. Berarti nggak ada alasan lagi untuk kita, alah Mas mau Alkitab wangel Mas di ngerteni. Nah, sekarang Lembaga Alkitab Indonesia memudahkan kita supaya bisa memudahkan kita memahami, mengerti. Jadi nggak enek alasan lagi, wangel Mas Alkitab itu kata-katanya baku, kata-katanya Mas angel susah dimengerti. Nah, sekarang sudah dipermudah dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nggak ada alasan itu lagi. Begitu alasannya. Berarti tidak ada yang salah di dalam isi firman Tuhan, tidak ada yang salah. Yang ketiga, firman Tuhan adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 1. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Oh, Yohanes 1 bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Jadi kalau kita mempertanyakan sampai ada oknum-oknum, ada hamba Tuhan sampai yang terlalu mempertanyakan firman, apakah iya ini benar atau tidak ya, ini salah apa enggak ya, berarti dia juga jujur saja tidak percaya kepada Allah. Dia mempertanyakan Allah itu sendiri, saudara. Dia mempertanyakan keberadaan Allah, dia mempertanyakan kebenaran Allah itu sendiri. Kembali ke PowerPoint. Jangan sampai kita seperti itu ya, saudara. Sebenarnya gini, saudara, sampai saya ditulis di terakhir ya, Alkitab terdapat 2 isi. Nah, isi dari firman Tuhan, isi dalam Alkitab itu ada 2. Isinya tentang informasi dan tentang ajaran. Kalau kita tarik benang merah dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, itu 2 isinya, tentang informasi, tentang ajaran. Informasi ini seperti apa ya tadi? Salomo istrinya 1000, Daud istrinya 8. Bahkan ada yang lain. Sebenarnya Alkitab ini sangat-sangat detail, saudara. Sangat-sangat sangat transparan. Bahkan ada ini ya. Makanya kok sampai ada yang memikirkan, kenapa sih Mas kok ini sekarang dulu nggak boleh, sekarang kok boleh, dulu sekarang boleh, dulu nggak boleh gitu loh. Ini sebenarnya tentang informasi, saudara. Apakah dengan kita melihat Daud istrinya 8, Salomo istrinya 1000, kita boleh seperti itu? Saya tanya, boleh seperti itu? Tidak boleh. Kenapa itu dituliskan? Kenapa
Kenapa Alkitab menuliskan ada seperti itu? Supaya itu kita menjadi pelajaran, dan itu adalah informasi, bukan ajaran. Amin. Jangan sampai kita salah paham. Loh Mas, kok oleh masih bojone sewu? Berarti aku ya oleh. Iki Salomo Mas, iki Daud orang yang dikasihi Allah itu. Nah, kita harus tahu itu bukan ajaran, saudara, itu informasi yang harus kita tahu, dan itu adalah hal yang salah. Dan itu tidak dibenarkan. Kenapa bahkan sampai Daud pun mengatakan bahwa dia tahu dia itu dosa. Merah seperti kirmizi. Tetapi Tuhan dengan remuk hatinya, sampai kita tahu kan di Mazmur Daud, itu semua nyanyian hampir setengahnya lah. Setengah itu koyak seperti dia koyak aku paling berdosa dewe Mas gitu. Tetapi Allah tetap mengasihi aku. Nah, seperti itu. Lanjut. Kita harus mengerti dan memahami firman Tuhan itu sendiri. Kembali ke PowerPoint. Nah ini. Di sini sudah memulai paham ya tentang kekristenan progresif ya. Bahkan ada teman saya kemarin itu kita sempat ngobrol tentang ini, tentang Kristen progresif ini. Bahkan dia bilang seperti ini. Ya dia itu teman saya itu sepaham dengan saya, dan dia katakan seperti ini. Kalau ada yang bilang dan mulai mempertanyakan firman Tuhan terlalu banyak dan terlalu masif itu, dia sama seperti satanisme, dia seperti antikristus. Dan benar katakan tadi firman Tuhan, mulai meragukan firman Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, apakah boleh kita menjadi Kristen progresif? Boleh enggak, saudara? Tidak. Saya bilang sangat boleh. Lanjut, saya ben gak salah iki ya. Lanjut. Nah, Kristen progresifnya ini bukan Kristen pemahaman yang progresif, tetapi yang progresif adalah kehidupan kita yang berprogres, kita yang berkembang, bukan nilai kebenaran firman Tuhan yang mulai menurun. Di sini paham, saudara? Kita boleh menjadi Kristen progresif, tetapi progresifnya itu diri kita, dari yang jahat menjadi yang baik, yang kurang menjadi yang lebih, yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Kita sendiri yang berprogres, bukan firman Tuhan, bukan Alkitab yang harus kita kok diobak-abik, dicari salahnya, dicari mana benere. Firman Tuhan itu enggak usah diprogresifkan. Pemahamannya enggak usah. Diri kita yang berprogres menjadi yang lebih baik. Kebenaran firman Tuhan jangan diapa-apakan, karena itu sudah benar. Mencari kebenaran apa lagi kalau itu sudah benar? Ini, saudara. Lanjut. Bahkan di zaman itu, Yesus adalah sosok yang progresif, saudara. Jujur saja, kalau kita tahu ya, bayangkan di zaman itu tiba-tiba muncul namanya Yesus, dan dia bilang, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sopo sing gak kaget? Ayo coba, saudara. Bayangkan saja, mari kita coba. Saya juga pernah bicara seperti ini kan. Bayangkan saja, di saat ini tiba-tiba muncul. Ini sebelum ada Tuhan Yesus ya, sebelum kita mengenal siapa Yesus itu, kita belum ada, namanya kepikiran kekristenan itu belum ada. Tiba-tiba dengan kita sing dulu ini mungkin saat ini kita sedang menyembah pintu, menyembah ini kipas angin, menyembah pohon, menyembah kaleng kerupuk, menyembah apa wis. Tidak, ini belum ada kekristenan di dalam pikiran kita. Moro-moro muncul namanya Yesus. Dan dia bilang, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sopo sing gak kaget? Bapak Ibu Saudara pasti kaget. Kok muncul jeneng iki moro-moro kok memberikan keselamatan, memberikan jalan kepada Bapa, menempatkan, bahkan sampai kita ditempatkan di surga nantinya ketika kita percaya sama dia. Sopo sing gak kaget? Progresif itu Yesus zaman dulu. Yesus sosok progresif di zamannya. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan misi mengembalikan pemahaman yang benar tentang Taurat. Nah, di sini siapa yang tahu tentang Taurat? Taurat itu apa?
Taurat itu apa? Tentang apa? Hukum. Hukum Allah, 10 hukum Allah. Kita tahu tentang itu kan, hukum Allah. Taurat itu hukum Allah. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini di saat itu, di zaman itu, bukan membahas tentang hukum-hukumnya saja, saudara. Tetapi esensi tentang Taurat itu apa? Makna dari Taurat itu apa? Yang mereka tahu di zamannya, di zaman Yesus, yang mereka tahu tentang Taurat itu adalah hukum, 10 hukum Allah yang harus ditaati, yang harus diikuti. Kalau nggak ngikuti itu dosa. Iya kan, bener kan? Taurat kan seperti itu. Tetapi Yesus datang ke dunia dan memberitahukan kepada orang-orang di sana, di zamannya. Esensinya itu bukan tentang hukum toh. Makna dari Taurat itu bukan hukum saja. Di Ulangan 20 ayat 2, kalau kita bedah ya, hukum Taurat itu kata pertama dari Allah kepada Musa, kata pertama, ini dia, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, ayat yang ketiga sampai ke bawah itu hukum-hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan itu, udah, itu. Yang pertama kata-katanya nih, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini esensinya, ini maknanya. Taurat itu maknanya ini, saudara. Saya mau katakan seperti ini. Yang artinya adalah, ini adalah deklarasi Tuhan. Deklarasi Tuhan untuk umat Israel bahwa Tuhan ingin umat Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Maksudnya seperti itu. Allah bilang kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maksudnya Allah adalah, nih aku ngelingnya awakmu supaya kamu itu dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa yang lain itu sangat-sangat berdosa. Bangsa-bangsa yang lain itu suka perang, bangsa-bangsa yang lain itu berzina, itu biasa. Nah, maksud Allah mengadakan perjanjian ini dengan Musa, supaya ngeling nih Musa, kamu itu umat Israel, umat pilihan Allah. Kamu itu dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Ini maknanya. Maknanya adalah Allah mengasihi bangsa Israel. Bukan Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel. Nah, esensinya itu bukan di situ. Maknanya itu bukan tentang hukum, bukan tentang undang-undang ini saja. Kita harus tahu. Ini bapak-bapak ibu yang mulai paham, boleh angkat tangan. Waduh, jangan sampai kosong KB gitu, saudara. Jangan sampai kosong KB. Ya memang sih pagi-pagi bahasnya wis berat. Tapi kalau nggak saya sampaikan, Bapak Gembala dan saya akan membiarkan jemaat-jemaat di sini seperti seperti domba-domba liar, supaya kita semua paham, supaya kita semua tahu. Amin. Jadi makna dari Taurat itu bukan hanya hukum saja, tetapi makna dari Taurat itu adalah Allah mengasihi bangsa Israel, mengasihi umat-umat pilihannya. Ini yang harus kita tahu, saudara. Karena Allah begitu mengasihi umat Israel. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, apa yang menjadi pokok ajarannya Yesus? Apa yang di sini yang mulai tahu? Siapa yang tahu isi pokok dalam pengajaran Yesus Kristus? Nah, kasih. Isinya adalah tentang kasih. Makanya di zaman itu orang mikir, kok kamu bikin mujizat di hari Sabat? Ayo, padahal di hari Sabat itu harus berhenti kegiatan semuanya. Bahkan ada yang lain-lain atau mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang iki nganu tuh, nggak boleh ini. Di dalam hukum Taurat ini nggak boleh. Karena mereka berpikirnya adalah hukum Taurat ini adalah hukum yang harus ditaati. Kalau di luar itu, dia berdosa. Nah, Yesus ini datang dengan misi yang sama seperti Allah. Benar ya? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri.
Jadi misinya sama. Pengen semua orang tahu bahwa Allah itu mengasihi umat Israel, bahwa Tuhan Yesus itu sendiri mengasihi mereka semua. Bukan tentang Taurat. Tidak ngelakukan ini salah. Biasanya seperti itu kan. Gereja ini hati-hati saudara. Bahkan jujur saja banyak orang yang keluar dari gereja karena sering dihakimi. Wah, kamu tahu nggak salah, berarti kamu dosa. Ya tahu memang kalau buat salah itu dosa, tetapi apakah dengan menjudge seperti itu, dengan menghakimi seperti itu adalah hal yang baik? Ingat ketika ada pelacur itu ya, yang mau dirajam dengan batu, di situ Yesus datang. Di sini siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, lempar pertama kali. Yang mulai mundur, yang mulai pergi, itu di sana dikatakan yang mulai dari yang tua-tua. Karena semakin tua semakin akeh ayo, yang mundur pertama kali, mulai dari yang tua-tua dulu, baru yang agak-agak muda, yang mundur yang mulai keluar, yang mesti tidak mau melempari dengan batu. Karena semakin umur semakin ngerasa aduh dosaku akeh. Ayo. Jadi ini semua adalah pemahaman ini adalah harus kita tanamkan. Amin. Next. Kita sudah mau akhir kok. Jadi yang progresif itu bukanlah menjadi suatu pengajaran, saudara. Amin. Yang kita harus tahu, kita gini loh. Kristen progresif itu kita harus hati-hati, tetapi dengan kata progresif itu kita bisa memaknai dengan beda. Progresif itu adalah progresif bukanlah menjadi suatu pengajaran atau pemahaman lagi, tetapi menjadi semangat dari Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mempunyai semangat progresif. Masuk kita jadi pasif terus. Kita harus berprogresif, saudara. Kita harus punya progres yang baik. Amin. Jadi kita boleh kok progresif, tapi hidup kita yang progresif, bukan firman Tuhan, bukan kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan sama anak-anak bilang begini, kebenaran itu harus di atas segalanya. Amin. Firman Tuhan dan kebenaran Tuhan itu harus di atas segalanya, melebihi dari apapun. Lanjut. Nah ini, yang menjadi musuh kita, yang menjadi pilihan kita adalah saat ini. Do what is right versus do what feels good. Ayo, bisa membaca ya? Ini saya artikan. Kita melakukan yang benar atau melakukan yang kelihatannya baik. Ayo. Peperangan kita ini seperti ini, saudara. Kita milih kebenaran atau kebaikan. Karena saya percaya adalah baik itu belum tentu benar, tetapi kebenaran itu pasti selalu baik. Amin. Ini yang harus kita pahami. Yang kelihatannya baik itu belum tentu benar. Yang benar itu pasti baik, pasti mendatangkan kebaikan. Jangan sampai ini dibolak-balikan, saudara. Contoh wes, yang kelihatannya baik tapi tidak benar, ataupun yang kelihatannya enak, yang benar, tapi belum tentu benar. Di sini malam-malam lapar ya, misal kita lapar, malam-malam lapar, enak mangan opo ya. Dek, mau kita keluar gitu, wah ada nasi kikil, wah ada bakso kikil, wah ada nasi goreng, kita makan dengan seenaknya kita. Yo, kita lapar makan mas, bener toh Gi? Baik toh Gi? Hal yang baik bukan bagi perut kita. Tetapi apakah itu benar? Kalau dilakukan dengan terus-menerus, malam-malam makan seperti itu, akhirnya apa? Kita punya penyakit yang kita tuai nantinya. Jadi kelihatannya baik bagi perut kita, tetapi tidak benar. Dan nanti akan menjadi penyakit di nantinya hari. Jangan sampai seperti itu, saudara. Yang kelihatannya baik itu belum tentu benar. Makanya disatakan di sini di Yohanes tadi, ujilah roh-roh itu. Kita harus menguji segala sesuatu, saudara. Boleh kok kita bertanya, boleh kok kita mempertanyakan sesuatu, boleh. Tetapi jangan sampai keluar dari kebenaran itu, saudara. Lanjut.
Markus 10 ayat 17 27 ini terakhir. Mari kita buka. Markus 10. Lihat ini ada perikop di sini dikatakan tentang orang kaya susah masuk surga. Saudara tahu cerita ini? Saya bacakan ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh keselamatan?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Lanjut. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi orang ini merasa dirinya sudah baik karena itu sudah dilakukan. Contoh sekarang, "Loh mas, aku wis bendino nang gereja mas." Bahkan bendino lagi, gak berminggu, bendino malah. "Loh mas, aku sudah melakukan hal yang baik." Menurut dia baik. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Berarti apa? Yesus dikatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Jadi menurut dia sudah benar, menurut dia sudah baik, tetapi masih kurang. Apakah dengan hidup baik itu sudah sempurna? Apakah dengan hidup baik dong, tidak membunuh, tidak semua sudah dituruti, hidupnya baik kok. Apakah itu sempurna? Kan Yesus katakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Dia merasa dirinya itu baik. Dia merasa apa yang dilakukannya itu baik. Tetapi Yesus katakan kurang. Kalau kebaikan kita bisa menyelamatkan kita, buat apa Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita? Di sini kita percaya bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Benar Bapak Gembala? Agama, Kristen itu tidak bisa menyelamatkan. Enggak bisa. Pengorbanan Yesuslah yang menyelamatkan. Amin. Pengorbanan Yesus, dan kita percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita punya iman, dan kita mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan apa yang Tuhan telah lakukan. Nah itu yang menjadi kita punya tiket ke surga, mempunyai keselamatan. Kita percaya agama itu enggak menyelamatkan. Masih kowe api koyo apa lho. Wis jujur-jujuran, api koyo apa lho. Kalau Tuhan bilang kurang, ayo kurang ya. Piye bos, kurang ya bos. Pergilah jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah. Nah ini yang susah. Sebenarnya gampang lah menjual itu loh, menjual barang-barangnya, memberikan itu gampang lah. Satu hari itu bisa dia lakukan. Tapi ini kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, itu hal yang susah. Jujur saja, apalagi kita yang sudah Kristen sejak lahir, brojol Kristen sampai melaku seperti ini, susah. Saya yakin menjadi seorang percaya, menjadi orang Kristen itu susah. Mengalami diskriminasi, mengalami hal yang menyakitkan hati. Saya yakin semua pasti mengalami hal seperti itu di tempat ini. Saya yakin. Entah itu dilokne uang, dihakimi uang, pasti pernah mengalami. Dan itu susah bagi orang ini. Kalau jual mah pikirannya mungkin gampang lah ya. Gampang. Tapi untuk mengikuti Allah itu, mengikuti Tuhan itu kayak ejek mikir pindu gitu. Makanya kekristenan ini benar-benar harus kita pahami adalah, kalau kekristenan yang progresif tidak percaya bahwa Yesus jalan keselamatan, itu namanya bukan progres, tetapi mulai kemunduran iman. Bukan progres maju tapi malah mundur. Gak percaya Yesus mempunyai keselamatan kok.
tidak mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di sini siapa yang percaya Yesus adalah jalan keselamatan? Amin. Puji nama Tuhan. Jangan sampai pengajaran-pengajaran yang kita terima ini menggoyahkan iman kita. Amin. Jangan sampai. Karena esensi dari kasih itu sendiri adalah, oke, kamu salah, oke, kamu berdosa. Tetapi di saat kamu berdosa ada kesempatan untuk kembali, dan Tuhan Yesus itu menyediakan, difasilitasi dengan kayu salib ini, pengorbanan di atas kayu salib. Nah, kamu yang kerjakan setelah itu. Itu saja sudah sangat-sangat cukup untuk kita bisa mengerti bahwa inilah jalan keselamatanku. Jadi enggak usah mengorek-ngorek lagi. Bukan saya tidak melarang ya, silakan bahkan. Mungkin kalau ada yang kekeliruan dalam saya berbicara atau Bapak Gembala dalam kekeliruan dalam menyampaikan firman Tuhan, mungkin kita bisa sharing setelah ibadah. Malah lebih enak seperti itu, supaya semua sama-sama tahu, sama-sama paham. Jadi kita harus bisa benar-benar menerima firman Tuhan itu, kita bisa menguji, dan itu harus datangnya dari Tuhan. Kalau tidak datang dari Tuhan, ini tadi mengenakkan bagi kita, sepertinya mengenakkan bagi hati kita, tetapi itu bukan hal sesuatu yang benar. Puji nama Tuhan. Sedikit saja firman Tuhan ini tadi, sebuah pengertian dan pengajaran untuk kita semua, supaya kita harus lebih mengetahui dan memahami isi firman Tuhan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian tadi, Bapa sentuh hatiku. Ya Tuhan menyentuh hati kita dan membukakan hati kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Selama ku hidup bagimu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kebenaran Tuhan, dan kami harus mengikuti kebenaran itu ya Tuhan Yesus. Kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan, mengikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Saya hendak jemaat itu bangkit berdiri, haleluya. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepada kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak pernah memahami segala ucapan-Mu. Mungkin kami tidak pernah memahami dan mengerti segala apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau turut kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, jamah akal budi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dan tak bisa, amin Yesus, jalani kasih dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, benar ya Tuhan. Kalau kami hidup saat ini Tuhan, kami mau turut kebenaran firman-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami mau mendengar seruan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus memahami dan mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Tuhan, jamah pikiran dan akal budi kami, supaya apa yang masuk dalam kehidupan kami menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga mungkin di luar sana banyak pengajaran-pengajaran, mungkin di luar sana banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin menggoyahkan iman kami. Tetapi kami mau satu hati Tuhan, kami mau berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepada kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya kebenaran harus di atas segala-galanya Tuhan. Walaupun kami melihat itu baik, walaupun kami melihat itu seperti baik dan sepertinya enak Tuhan dalam daging kami, dalam jiwa kami, tetapi kami terus mau memegang kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya firman itu meneguhkan iman kami, meneguhkan jalan kami, sehingga kami boleh terus kuat dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu ini Tuhan memberikan kami nafas yang baru, memberikan kesegaran yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, kami percayakan Tuhan Yesus. Biarlah korban persembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan untuk pekerjaan Tuhan kami percaya Tuhan Yesus merawat dan memelihara pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terimalaskan doa kami yang jadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan, apa yang disampaikan adalah firman Tuhan dan kebenaran, bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk menegur, untuk menasihati, untuk menyelidiki. Jadi kenapa sampai punya istri 1000? Kenapa Daud mengambil istri orang, membunuh suaminya? Berarti jelas bahwa dosa Adam, manusia gagal, dan dosa itu terus menerus
Itulah sebabnya upah dosa itu maut, upah dosa itu kematian. Itulah sebabnya Yesus datang. Yesus menggenapi Taurat. Tidak ada satupun manusia yang berkenan, hanya nama Yesus. Karena Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Justru Daud yang dosanya banyak, justru Daud ada di hati Tuhan karena pengakuannya. Jadi mengingatkan segala apa yang kita lakukan bahwa Yesus itu masih mengasihi saudara dan saya. Tapi di balik itu, setiap perbuatan dosa itu pasti ada sebab akibatnya. Itulah sebabnya sebagai bahan pelajaran mengingat segala tulisan, di situ ada kejelekan, di situ ada Nuh berdosa dengan anaknya, di situ ada Daud berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan bahwa manusia itu tidak sempurna, ada salah, ada dosa. Itulah sebabnya Yesus datang, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Puji Tuhan. Sayang Yudas gak bertobat, miskinnya harus bertobat, diselamatkan, masuk neraka. Ya, puji Tuhan, kami serahkan untuk yang BL. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang semua jemaat maju ke depan untuk memberikan persembahan. Kita tunggu dengan pujian bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Tak pernah terlambat menolong kita, walau sana ini semua orang tapi sekali lagi bersorak-sorai, kita bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Tak pernah terlambat menolong kita, walau sana ini dipuji dengan susah, walau sana ini dipuji semua orang susah, tetapi Engkau tetap bernyawa. Amin. Haleluya. Amin. Saatnya warta Ebenezer sepekan GPDI Ebenezer. Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi. Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore. Kamis tanggal 18 April 2024 jam 6 sore ibadah wanita WL Ibu Mei, acara ibadah
firman Allah Ibu Kesi. Selanjutnya Jumat ibadah pelayan altar jam 6 sore. Sabtu latihan musik untuk Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya tanggal 21 April 2024 jam 7 pagi WL Saudari Maria, Singer Yesika dan Dito, user keluarga Ibu Nani, kita sendiri. Ibadah sekolah minggu tanggal 21 April 2024 WL Miracle Firman Kak Pesa. Sekian firman Tuhan. Dan minggu ibadah remaja tanggal 14 April 2024 jam 6 sore WL-nya menyusul. Dan firmannya juga, WL-nya Amel, firmannya Tante Nani, Ibu Gembala. Saja. Silakan Bapak Gembala. Puji Tuhan, untuk hari Rabu tanggal 17 April ada ibadah 1000 hari dari keluarga Bapak Marewa, ya. Tempatnya di rumah Bapak Marewa almarhum Mbak Ni yang memperingati 1000 hari, tapi dibuat jam 3. Ya, siapa yang bisa nanti bisa hadir di rumah Jombangan Jalan Rambutan di rumah Johan. Kami berharap Johan, Angel, Farel ingat sama Tuhan, ya. Rumahnya di depan Pecel Jayadi, ada lorong masuk di situ. Terima kasih, selamat beribadah buat Ibu Dadang dan Mas Denis, ya, pertama kali bisa beribadah bersama-sama dengan kita jemaat yang ada di Tertek. Mohon doa, ya, doakan untuk bapaknya. Beberapa hari kami berdoa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan supaya terjadi. Kalau bapaknya ini harus cuci darah 1 minggu 2 kali supaya mujizat Tuhan dinyatakan, supaya Pak Dadang ini mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan Tuhan, dan anak-anaknya diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebentar nanti saudara jangan pulang dulu, kita langsung ada sosialisasi kesehatan, ya, masalah kanker, ya. Jadi kita langsung nanti habis ini ada sosialisasi sebentar. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Pak, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kami bersyukur kalau kami ada di rumah Tuhan, kalau kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, karena Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan sudah menebus dosa kami, sehingga kami disucikan, sehingga kami dilayakkan. Itulah sebabnya kami datang ke rumah Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, absolut. Dan itulah sebabnya, iya Tuhan, biarlah segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan. Dan segala tulisan yang ditulis di dalam Alkitab adalah firman Allah, adalah kebenaran, mengingatkan kami yang berdosa supaya hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami setiap yang hadir. Kami berdoa Tuhan Yesus buat korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi, memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian, memberkati setiap keluarga rumah tangga, anak-anaknya, semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan, yang sakit kami berdoa secara khusus Pak Dadang, supaya mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus oleh kuasa bilurmu disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terlebih imannya dipulihkan, pengharapannya dipulihkan, sehingga keselamatan kekal itu dimiliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan umat-Mu yang bepergian, umat-Mu yang mengadakan perjalanan, Tuhan sertai di mana mereka berada. Dan Kau memberkati untuk rencana ibadah syukur 1000 hari nanti di Jalan Rambutan. Kiranya Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini kami akan menjalani hidup, kiranya kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengikuti sosialisasi kesehatan. Terima kasih, kita minta berkat. Semua yang terlibat di dalam pelayanan diberkati Tuhan. Yang berulang tahun saat ini, Pesah, Engkau sudah menambahkan umur 1 tahun. Doa kami, Engkau beri sehat, Engkau beri panjang umur, pengurapan, pelayanannya semakin luar biasa, semakin dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Besok yang berulang tahun Yobel, demikian juga yang berulang tahun di bulan April ini, kiranya Tuhan memberkati sehat dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, Tuhan sertai sepanjang minggu ini. Terima kasih. Yang terlibat dalam pelayanan semua diberkati Tuhan. Ulang, terima berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan